Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Langsung saja pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Allah memperhatikan. Bapak Ibu percaya diperhatikan oleh Tuhan? Ya, kita harus percaya Bapak Ibu, kita punya Bapa di sorga yang senantiasa menaruh perhatiannya kepada kita. Langsung saja saya akan bacakan ayat pada pagi hari ini dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Di sini kita melihat Bapak Ibu, kondisi bangsa Israel ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka sangat menderita. Bahkan ketika bangsa Mesir berganti raja, penderitaan itu tidak berganti Bapak Ibu. Mereka tetap menderita karena perbudakan yang mereka alami di tanah Mesir. Tapi kita lihat Bapak Ibu, tadi ayat yang sudah kita baca, di tengah perbudakan yang mereka alami, tekanan yang begitu sulit yang mereka alami, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi kita lihat, apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan itu sampai kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita menarik satu pelajaran. Mungkin Tuhan izinkan kita seperti bangsa Israel mengalami penindasan. Entah itu melalui perekonomian kita, melalui gesekan dengan keluarga kita sendiri, atau masalah-masalah yang lain. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, maka doa Bapak Ibu sampai kepada Allah. Bahkan saya bacakan di ayat yang selanjutnya, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu lihat, hal pertama yang kita bisa pelajari ketika Bapak Ibu merasa hidup semakin sulit karena penindasan, mungkin secara perekonomian, melalui sakit penyakit, dan itu membuat Bapak Ibu mengerang. Mengerang itu lebih dari sekedar keluhan Bapak Ibu, seperti bangsa Israel. Ingat, Allah mendengar. Bentuk perhatian Allah yang pertama Bapak Ibu, yaitu Dia mendengar. Kata mendengar Bapak Ibu itu dalam bahasa aslinya itu punya pengertian mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengar dengan penuh perhatian dan mendengar dengan sebuah jawaban. Artinya apa Bapak Ibu? Di setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan jawaban-jawaban untuk setiap doa kita. Bahkan hal yang lebih luar biasa lagi dikatakan. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan siapa Bapak Ibu? Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham itu leluhurnya bangsa Israel. Di sini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran Bapak Ibu. Kesetiaan Bapak Ibu tiap minggu ke gereja, tiap hari Rabu ikut ibadah PA, bahkan di hari-hari lain Bapak Ibu ikut rayon, ikut doa pagi. Kesetiaan Bapak Ibu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan nanti anak cucu kita yang juga akan menikmatinya. Ingat, Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, leluhur bangsa Israel. Apa janjinya? Bahwa bangsa Israel tidak selamanya akan tinggal di dalam perbudakan. Bangsa Israel akan mempunyai tanah air sendiri Bapak Ibu. Dan itu Tuhan nyatakan setelah waktu yang sangat lama, 400 tahun Bapak Ibu. Tapi ingat, lama buat kita, tapi mungkin itu adalah memang rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang terakhir saya bacakan, di ayat yang ke-25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita lihat Bapak Ibu, bentuk perhatian Tuhan. Yang pertama tadi Tuhan mendengar, kemudian yang kedua Tuhan mengingat janjinya. Dan yang ketiga kita lihat Tuhan melihat bukan sekedar melihat. Kalau manusia mungkin melihat orangnya tok Bapak Ibu ya, tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat orangnya dan Tuhan melihat keadaannya. Maka nggak heran setelah kejadian ini Bapak Ibu, Tuhan akhirnya menyiapkan satu orang untuk membebaskan mereka, yaitu Musa. Tuhan sedemikian perhatian kepada umatnya Bapak Ibu. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap setia sekalipun di dalam penindasan, tetap setia sekalipun dalam kesulitan. Kenapa? Karena satu hari nanti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu.
Kami percaya Tuhan, firman Tuhan bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi benar-benar menjadi rema yang menguatkan setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami hidup seperti di dalam penindasan, kami hidup seperti di dalam perbudakan. Tapi kami percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami. Tuhan siap menjawab doa kami dan Tuhan siap memberkati kami. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.